Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi lanjutan penjelasan dari warna mata sekarang. Nah, sekarang gejala patologis pada mata. Yang pertama, bagian putih mata. Jika lingkaran G berwarna merah, yang warna putihnya itu berwarna merah, hal ini umumnya menandakan terdapat api jantung menyerang paru. Jadi kalau ada warna merah pada putih mata, itu tandanya itu api jantung menyerang paru. Tanda-tanda api jantung menyerang paru apa? Batuk darah. Batuk darah biasanya tanda api jantung menyerang paru. Di putih matanya itu kelihatan warna merah. Jika berwarna putih menandakan adanya penyakit pada VI paru. Kalau putih matanya itu warnanya putih bersih, itu menandakan sakitnya ada di paru. Biasanya parunya karena kena dingin. Jadi sklera yang warnanya putih itu kena dingin, yang warnanya merah itu kena panas, api jantung. Nah, itu penjelasannya. Kalau berwarna hijau, jika berwarna hijau menandakan penyakit hati. Saya belum pernah nemui yang warnanya hijau, tapi di buku ditulis seperti itu. Belum pernah nemui yang warnanya hijau. Yang sering saya temui itu putih bersih, sama satunya lagi merah. Jika berwarna kuning menandakan adanya penyakit pada limpa. Kalau kuning itu sering ketemu pada kasus penyakit hepatitis, kemudian penyakit kuning, itu warnanya kuning pada putih mata. Jika berwarna hitam menandakan adanya penyakit pada ginjal. Kalau warnanya hitam, ada kehitaman itu penyakitnya pada ginjal. Nanti terapinya bagaimana? Berarti kan kalau terapinya api hati, api jantung, berarti kan dibuang panasnya. Kalau terapinya paru, berarti dihangatkan parunya. Cara penghangatannya bisa pakai muksa, bisa pakai jahe, kencur, dan lain-lain. Kalau membuang apinya bisa melalui kop dibekam, atau kasih sambiloto, atau kasih kelor, dan lain-lain. Kemudian warna mata keseluruhan. Sudut mata berwarna merah menandakan jantung membara. Jadi kalau di sini merah, ini adanya api jantung. Terus daerah G berwarna merah merupakan tanda adanya patogen api pada paru-paru. Sama yang putihnya ada merahnya berarti ada patogen panas atau api di paru-paru. Lingkaran G berwarna kuning menandakan lembab panas, sama seperti di atas. Bola mata bengkak menandakan ada api hati. Jadi ada kasus bola matanya itu melotot biasanya. Kasusnya glukoma. Kasus glukoma itu terjadi karena hatinya itu rata-rata panas. Maka orang glukoma itu yang diserang siapa? Orang yang suka marah. Orang marah itu kebanyakan kasusnya kena glukoma. Kalau marah kan melotot kan, nggak mungkin marah sambil merem. Maka orang yang suka marah mesti kena di matanya karena hubungan langsung dengan mata. Kelopak mata luka mengeluarkan cairan bening menandakan adanya patogen api dan pi limpa. Mengeluarkan cairan bening brebes terus. Dan luka itu menandakan ada kasus pada limpa.
Kemudian mata bening umumnya menandakan sindrom dingin, sedangkan mata gelap kotor menandakan sindrom panas. Matanya itu kalau bangun tidur sering keluar belek, itu adanya panas. Kalau matanya itu bening, itu adanya dingin. Sing apik ya apa? Ya gak bening, ya gak kotor, sing sedang-sedang saja. Kelopak mata pucat menandakan darah tidak cukup. Jadi untuk menentukan darah cukup atau tidaknya dilihat dari kelopak mata, diginikan. Kalau pucat ininya, oh ini darahnya tidak cukup. Kemudian sedangkan kelopak mata kehitaman atau suram merupakan ekspresi dari ginjal yang lemah. Jadi kalau di sini itu hitam, itu ginjalnya lemah. Di sini kayak moto panda. Makanya dikasih celak kan biasanya. Celak kan di bawah mata untuk menguatkan energi mata. Karena celak itu kan hitam dari batu hitam berarti ya. Areng kan? Bukan areng, celak itu kan karakternya hitam untuk menguatkan energinya mata. Energi mata yang tipenya apa? Mata selalu panas. Mendinginkan berarti ya? Mendinginkan. Makanya Nabi dulu celaan. Pakai celaan, kalau malam kan celaan, biarkan dingin dan tenang. Iya, biarkan tidak kena celaan, maka kita harus pakai celak. Nah, biarkan tidak kena celaan. Celaan dulu susah. Kan malam kan biasanya bagus untuk celaan kan. Saya dulu di pondok mesti celaan malam. Sunnah ya Pak? Iya sunnah. Katanya kalau malam yang merah. Apa yang merah itu? Celak. Celak merah. Artinya susah itu. Mbok bumi sing ngerti. Aku gak ngerti celak. Iya, celak merah lah lipstikan. Iya celak merah. Cek iso karo pasangan ya ini. Nah maka biasanya yang sering celaan kan orang-orang Madura kan. Karena apa? Emosinya tinggi. Cek motor nih gak melolong ya, wong Jawa kan wis merem ngene tok, tekanan hidup. Aku malah Madura diceluk-celuk. Ya wong Madura. Lah kan memang karakter Madura dengan Jawa itu kan beda, tipe panas dan tipe dingin. Makanya di situ kan ada habis nama, kemudian alamat tempat tinggal kan menandakan karakternya. Orang yang tinggal di Madura kan beda dengan orang yang di Jawa karakternya. Orang yang di Surabaya kan beda dengan yang di Malang tipenya kan. Penyakitnya juga beda, karakter orangnya beda. Cara jalannya juga beda, cara ngomongnya juga beda. Itu. Kemudian bentuk mata. Kelopak mata sedikit membengkak dan mengkilat menyerupai ada cairan. Umumnya perlu dipertimbangkan penyakit odem. Jadi kalau ada kelopak mata di kemudian membengkak, wajahnya bengkak, itu ada odem atau bengkak. Pembengkakan kelopak mata juga diperiksa pada limpa. Nah, kelopak mata cekung menandakan cingji dari 5 jam dan nafsu itu lemah sekali. Jadi kalau kelopak mata ini cekung, kayak wong apa itu? Syakau. Cowong ini loh, berarti itu kekurangan cing, nutrisinya kurang, gizinya kurang sekali, energinya habis, berarti kurang gizi. Sop tulang nanti masuk di situ. Jadi jangan dikasih buah-buahan, terus cekung ini kurang gizi, dikasih buah-buahan tiap hari, ya cepet mati. Nah, kasih nutrisi, makan siang gratis, nugget itu.
dikasih sop tulang, ojo kasih sayur bening wis cekung ini, ndelok sayur bening lah ngoco wedi malan. Nah, lu ono kabarku cekung, kan malah ketakutan. Jadi jangan dikasih sayur bening, sayurnya sing ono santene dilihat nggak kelihatan. Kan seperti itu. Jadi muda lagi. Jadi muda. Bening mana lah tuh? Maka banyak kasus sayur bening marah-marah karena lihat wajahnya. Bening mana? Lawo tempe nggak ada darah tinggi. Nah, lawo tempe itu nggak ada darah tinggi, apalagi air putih. Ini bikin darah tinggi ini. Air putih terus menerus. Kemudian bola mata menonjol disertai sesak nafas, pertanda kemungkinan paru-paru membengkak. Jadi kalau bola matanya menonjol, orangnya biasanya ini yang saya sering nemui orang-orang yang emosinya tinggi, itu kan melotot senengannya kan. Nah itu mesti dadanya itu panas biasanya, sesak nafas, panas, kemudian ngos-ngosan. Itu biasanya ada masalah pada paru dan jantung. Itu kalau pembawaan dari kecil gimana? Kalau pembawaan dari kecil kan memang Mendelok gitu. Suka mendelok gitu. Pelolong itu apa? Mendeli. Ya semua. pelolong. Nah kalau pembawaan dari kecil kan ya memang genetiknya seperti itu. Berarti dicek orang tuanya. Turunan orang tuanya berarti suka marah. Nah orang tuanya suka marah, lahirlah anaknya Melolong. melolong. Jadi kalau orang tuanya itu banyak bertengkar, anaknya juga ikut banyak tingkah. Oh, berarti orang tuanya meneng, anaknya meneng. Anaknya meneng. Jadi kasus yang sulit bicara, apa namanya, speech delay, itu kan meneng-menengan, kebatinan. Ilmu yang dipakai di waktu mengandung itu ilmu kebatinan. Gawe kok berarti sama lagi. Iya, meneng-menengan. Berarti tadi kode-kode itu ya. Loh iya rata-rata gitu. Nah, iya boleh. Gawe ini meneng-menengan. Kan pasienku yang speech delay tak tanya, "Duh, ini kok diem anaknya, cenderung apa itu sulit bicara, kemudian tipenya nggak aktif." Ternyata orang tuanya itu kalau marah itu diem-dieman dan sering terjadi seperti itu. Lah lek sing hiperaktif iku umekae, waduh, iki seru kehidupane, pencilaan. Iki tak tanya biasanya. Iki lek marah iku saling adu argumen. Nah, jadi satunya ngomong, di situ ikut ngomong. Gak ono sing bener. Karena yaitu karakter laki-laki dan perempuan kalau Kayu dan api. iya kalau marah itu mesti nggak nyambung. Yang satunya mikiro, yang satunya ilingo. Nah, Nah, saya kira ini ngomong perasaanmu yang satunya itu mikiro, mesti nggak akan ketemu. Makanya harus diam salah satu. Aku belajar meneng aku saya. Ya meneng rek pas turu. Turu ae kadang umek. Kalau tipe hiperaktif itu tidur itu kadang itu menyakiti, iya, menyakiti sekitar, bantal-bantal mudun kabeh. Ya oleh kau pak kesel pak. Nah, iya. Kemudian terdapat nebula atau bercak putih pada mata, pada bagian hitam atau selaput yang menutupi bagian putih mata digolongkan penyakit mata bagian luar, okulopati eternal atau sindrom SE. Jadi kalau ada bagian hitam pada selaput mata itu namanya sindrom SE atau ada dahak panas. Kemudian kalau ada selaput yang tumbuh disebut juga pterygium, yaitu selaput yang tumbuh biasanya, yang tumbuh di putihnya mata itu. Bintitan ini disebabkan karena limpa lambung. Terus mata menatap ke atas atau mata terbuka lebar dengan tatapan pandangan kosong dan disertai hiperporia dengan bola mata tidak bergerak, maka keadaan ini perlu dipertimbangkan penderita dalam keadaan gawat darurat. Step mermelek jadi ikut step. Kemudian waktu tidur mata tidak bisa menutup rapat, limpanya lemah. Jadi kasus stroke atau kasus bel palsi, cerebral palsi yang tidak bisa menutup matanya itu limpanya lemah. Kalau anak kecil itu Pak,
sebentar. Nah, kalau anak kecil itu melirik putih tok. Nah, itu namanya kasusnya biasanya karena limpahnya lemah, tapi menyebabkan livernya juga lemah. Jika limpa dan liver lemah, maka putihnya naik ke atas. Bukan kena jin ya. Biasanya karena kurang darah, itu anak yang kurang gizi. Kasusnya. Langsung kurang gizi ya, Pak? Iya, anak kurang gizi seperti itu. Jadi sering melirik ke atas. Kadang terus Katanya kumbahannya di PP di dhuwur akhirnya arek melirik-lirik. kumbane. Kali kumbahane, Pak. Ya iya golek kumbane. Jadi memang biar kan Pasti kelap Biasa ngono. lirik ngono. bojone ganteng, bojone ayu. Melirik nang dhuwur. Ayo wis bojone ganteng bakale, Bu. Iku wong tuane ngedekno ati dhewe. Terus kelopak mata bergerak tak terkontrol, umumnya disebabkan patogen angin menyerang meridian. Ketika angin menyerang meridian, itu terjadi kelopak mata itu bergerak tak terkontrol. Jadi kaidah angin apa? Kaidah angin itu mudah datang dan mudah pergi. Mudah datang dan mudah pergi, kemudian menyebabkan kacau, kan goyang terus kan. Itu namanya nanti tremor. Jadi sesuatu yang menyebabkan kita goyang, penyakit yang mudah datang dan mudah pergi, itu namanya penyakit karena angin. Contohnya pusing, malam hari pusing, paginya enakan, besok pusing lagi. Itu penyakit karena angin. Sama, matanya nanti goyang-goyang terus kacau. Itu penyakit karena angin. Mata kunang-kunang. Kunang-kunang kurang darah. Kurang darah. Kurang darah, kepala bergoyang. Kepalanya keder gini. Munyer-munyer kono lho, Pak. Lah iya, itu angin. Oh, angin. Iya. Mulu wong wiritan jan sampe Terus lelek panas. wong wiritan. Panas, kan panas menyebabkan angin. Nggih. Makanya ketika kita minum minuman, banyak orang minum minuman alkohol, minuman karakternya panas kan, maka timbulkan goyang. Nah, itu namanya panas menyebabkan angin goyang. Minum alkohol Anu, bergoyang-goyang. Makanya wong seneng minum alkohol itu akhirnya jiwanya bergoyang-goyang. Kehidupannya juga bergoyang-goyang, nggak iso stabil. Uangnya juga bergoyang-goyang, nggak iso stabil. Iya, itu kaidahnya. Makanya diharamkan. Mengapa ya enak-enak? Nah, kemudian pembesaran pupil umumnya umumnya menunjukkan ginjal sudah gagal total. Pupilnya membesar. Pupil itu hubungannya dengan ginjal. Jadi kalau pupilnya itu membesar, ginjal sudah gagal total. Maka terjadi apa? Biasanya orangnya pingsan. Ini stadium doa. Biasanya kalau sudah pembesaran pupil, energinya lemah, mendekati ajal. Kan pupilnya membesar kan, orang yang mendekati ajal kan. Itu menunjukkan stadium doa. Kalau yang pupil mengecil, dijumpai pada kasus api sen ginjal dan dahak membara. Sehingga kontraksi pupil sering dijumpai pada kasus keracunan. Kalau pupilnya mengecil itu namanya kasus keracunan. Nah, penjelasannya ini. 8 juring. Juring. Jadi tipe air atau ginjal dan kandung kemih, airnya itu di bawah situ 8 juring, 8 arah mata. Nah, air itu di bawah juring. Juring itu arah garis. Jadi kalau api itu energinya ke atas. Jadi nanti keluhan-keluhannya ada bagian
atas. Ada titik-titik di mata bagian atas. Kalau air itu turun. Kalau langit itu menyamping, angin atasnya menyamping sana. Kemudian bumi itu menyamping ke sebelah. Gledek atau petir itu arahnya lurus dan hubungannya nanti dengan danau. Kan lawan katanya panas sama dingin danau. Gunung dengan bumi. 8 juring seperti itu. 8 penjuru angin. Ya, kornea dibagi dalam 8 bagian yang sama besar dengan pupil. Ini jarang digunakan. Gunung, bumi, angin, langit, Ya. gledek, danau, api, air. Aku jarang menggunakan ini. Jarang tak gunakan ini. Ini cuma tak tulis ada di bukunya ya, seperti ini. Pembagian 8 ko ini atas dasar PAKUA. Pemeriksaan atau penilaian 8 ko ini berdasarkan keadaan pembuluh darah pada daerah kornea yang bersangkutan. Ini 8 juring. Kelainan cangkru tercermin pada mata, sin, usus kecil. Ini nanti pendarahan pada mata berhubungan dengan jantung. Hati itu ototnya yang membuat melotot, bisa melihat, kemudian berkedip itu nanti karena adanya hati kandung empedu. Kemudian lambung ini untuk melihatnya. Maksudnya energi untuk melihat itu butuh energinya lambung. Contohnya kalau kita kelaparan, mata kan kabur kan, pandangan mata kan kabur. Nah, itu namanya lambungnya lagi lemah. Aku lagi lapar. Kemudian paru-paru itu mempengaruhi anginnya. Ketika kena angin kemudian itu merebes, berarti parunya lagi lemah. Sedangkan ginjal dan kandung kemih itu mempengaruhi basahnya mata. Kan ada kasus matanya kering. Oh, ini ginjalnya lagi lemah. Kalau matanya basah, Matanya terlalu basah berarti nanti kan keluar air mata. Berarti parunya tidak bisa mengeringkan ibaratnya. Paru-paru kan karakternya harus mengeringkan kan, mengedarkan, menyebarkan. Penyebabnya apa? Penyebabnya kebanyakan makan makanan yang dingin biasanya. Ini berhubungan dengan usus besar, materi Pak. Ya, paru kan hubungan usus besar. Iya. Paru dan usus besar. Gandengannya usus besar. Gandengannya usus besar. Berarti kalau sakit paru-paru berarti yang harus diperbaiki pencernaannya pada daerah usus besarnya. Nah, paru-paru itu energinya, paru-paru itu kan atas kan. Paru-paru udara bagian atas, pucuk energinya ada di usus besar. Maka orang itu kalau paru-parunya kuat, BAB-nya lancar. Kalau paru-parunya lemah, otomatis nggak bisa, BAB-nya itu sulit atau murus. Murus itu paru-parunya dingin biasanya. Makanya untuk terapi murus biasanya kan tarik nafas cepat. Itu menghangatkan daerah paru-paru. Maka lompat tali itu menguatkan paru-paru. Kan nafas cepat kan? Lompat tali ya. Lompat tali, lari ngongsong. Kan lompat tali menguatkan paru-paru. Menguatkan paru-paru dan meningkatkan kecerdasan otak. itu maksudnya makanan-makanan dingin termasuk di kulkas itu ya? Makanan dingin termasuk di kulkas, kemudian es, kemudian yang seger-seger. Es teler, es gua. Es teler kan bikin teler. Makanya habis makan es teler, es pocong bisa melihat halusinasi. Kan banyak es-esan kan? Es gondorowo kuntilanak. Es genderuwo kan sekarang banyak esnya itu. Maka es itu membuat energinya turun sehingga bisa melihat sesuatu yang yang orang normal tidak bisa lihat. Di misetan itu kan menuin. Kan aku ndelok menu ndek mie setan lo. Mie setan, mie es genderuwo, es kuntilanak, es pocong. Bener ini memang cocok ini. Karena apa? Menurunkan energi. Gondorowo itu kayak sedep ora sing kuwil-kuwile kayak mie, kayak ono blimbe. Nah, diagnosa dari sorot mata. Jadi nanti kaidahnya ketika sorot matanya semakin tajam, pokoknya semakin mendelik ke atas, itu karakternya yang Panas. panas. Kalau semakin sorot matanya itu redup seperti ini, itu yin. Yang itu energinya naik. Berarti orang yang tipenya yang, itu ibaratnya pengen mangan wong, emosinya tinggi. Jadi orang datang pasien, waduh ini tipenya yang ini.
Sing sabar aja. Sing apa iku biasanya aku bilang ate mangan sopo sampean kok iso sampai seperti itu. Sorot mata banyak dendam kan nanti seperti ini. Sorot mata normal itu seperti ini. Normal, tenang. Kemudian kalau tipenya yang pelolong seperti ini. Naik, iya. Kemudian kalau ada dendam itu seperti ini. Mencurang. Ambisi dan wajahnya itu tidak ceria. Jadi kalau orang datang itu sorot matanya sudah seperti ini, oh dia lagi banyak dendam. Jadi dilihat dari sorot mata. Banyak masalah. Banyak dendam. Ada dendam ke siapa? Biasanya tak tanya. Biasanya nanti datang wajahnya seperti ini. Nggak senyum. Nggak senyum, biasanya nggak pernah senyum. Energinya turun seperti ini. Nah, ini banyak dendam. Itu banyak dendam. Nomor 3 banyak dendam ya. Nah, ini ketakutan. Ini yang agak tenang. Yang nomor 1 itu, Pak. Nomor 4 itu Ini ketakutan. Ini menggoda. Enggak ngono lirikane. Ini ketenangan biasanya. Yang lirik pasan. Oh, nomor 4 itu ketenangan, Pak. Iya, ini agak tenang. Butuh kasih sayang, Dok. Itu udah. Nomor 1 itu tipe apa, Pak? Kalau ini biasanya ketakutan, iri. Iri. Ya, kalau orang iri, biasanya kalau orang sering iri itu sorot matanya seperti ini. Kalau banyak beban itu nggak kuat melek. Kalau datang orang pasien nggak kuat melek, kelihatan sayu, oh itu banyak beban hidup. Ngantuk ya iso, Mas. Nggak datang kok ngantuk. Kan ngantuk itu karena bebannya terlalu banyak. Oh ngono. Waduh, memang ngantuk. Memang bebannya gede. Iya, Pak. Ngantuk mulai, Pak. Bebannya cilik no. Kan kelembapan kan? Ngantuk itu kan kelembapan. Caranya lari-lari. Kelembapan itu kan karakternya lengket. Maka kemelekatan. Maka akhirnya melekat. Ngantuk. Nah, makanya untuk menghilangkan kemelekatan itu nanti butuh kesadaran. Kan lawannya kemelekatan itu nanti menghilangkannya pakai kesadaran. Kesadaran nanti energinya di jantung. Seperti itu. Ngantuk kepingin soge ya, Pak. Hah? Ngantuk kepingin soge. Jangan gini, wis dibu ya nang suka masokan ngantuk pengin suke. Suko. Iya. Suko. Lah iku Suko itu anu dunia malam. Dunia malam. lah iya, lah iku takon aneh-aneh Mas aku turu pengen suke ya wis nang suka. Ono pasienku ngono. Iki wis aneh-aneh takone. Jawabannya langsung nang suko sama niku, Pak. Lah aku tahu keblasuk rono, Bu. Ya Allah, makanya pengalaman. Aku kaget aku kan di Sherlock. Di Sherlock alamatnya pasien. Loh, iki nanti tak delok. Selamat Dek Suko. Suko ki opo? Wisata malam. Wisata malam terus kali Aku ditakoni satpam. Mas sampean keblasuk lho. Alamatnya tuh mriki keblasuk ndek kono lho. Ini dunia malam. Enggak keblasuk lagi, Pak. Oh, enggak keblasuk. Pengalaman. lah ya lurus kono, Pak. Suko. Keblasuk rono di anu pasien kebablasan diguyu-guyu mari ini. Nah, jadi nanti kalau ada pasien datang kan ditulis dulu. Ditulis dulu, contohnya pasien datang, gini kan belum nulis kan, kita bisa melihat, oh ini wajahnya hijau. Sorot matanya seperti apa kalau hijau? Biasanya seperti ini. Nyeruteng. Nah, itu baru kita tentukan, oh ini tipenya kayu. Tipe kayu sedang datang. Dia banyak penderitaan hidup. Biasanya tipe kayu datang itu banyak penderitaan hidup. Kita dengarkan curhatannya apa. Makanya main menang tok ae kok, Pak. Ya iya, lek tipe kayu kan nggak perlu kita banyak bicara. Dia akan cerita ngalor ngidul. Nah, terus terakhir munyer-munyer biasanya ceritanya tentang penderitaan kehidupannya. Seru biasanya, karena biasanya cukup mendengarkan. Terus habis itu terakhir tak bilang, ya memang ujiannya seperti itu. Harga dirinya harus dinaikkan. Ojo koyok setan, tak bilang gitu. Jangan seperti iblis. Mesti tak bilang gitu kalau tipe kayu, nasihatku. Walaupun saya benar, ya bisa minta maaf ke yang salah. Kan iblis kan seperti itu. Iblis kan benar. Iblis itu dari api. Nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Lah kan bener kan iblis, tapi kan disuruh sama Allah untuk sujud.
Nah, kan nggak mau, itu karena kesombongan. Maka ketika ada seperti itu datang, tak bilang walaupun sampean benar, turunkan egomu dan minta maaf dulu. Itu akan menjadikan jiwa itu tenang. Ketika jiwa tenang, maka energinya muncul bagus. Soalnya ujiannya kalau tipe kayu nanti harga diri terinjak-injak. Nah, kalau tipe api datang, kalau tipe api, wah ini mesti ngejak guyon tok. Tak guyoni lek tipe api. Senengane lucu, ngelawak. Nah, terus nanti masalahnya apa? Biasanya istrinya yang sensitif kan, cerita wis. Istrinya seperti ini, baperan dan lain-lain. Ya memang pasangannya seperti itu. Nah, belajar yang agak serius ketika api datang. Itu ketika karakternya itu dominan loh ya. Terus kemudian datang lagi ketika unsur tanah datang. Nah, dia itu senengannya sharing. Senengannya sharing, kadang menguatkan pendapatnya sendiri juga. Tapi senengannya ngejak cerita dowo. Pokoknya tipe tanah datang itu biasanya 1 atau 2 jam. Mesti ceritanya. Iya, kan tipe-tipe kurang kasih sayang kan? Kan tipe tanah itu nanti tipenya kurang kasih sayang. Kelemahan-kelemahannya limpa lambung dan kena masalah pankreas. Kurang kasih sayang. Jadi ceritanya itu merasa dia itu terdolimi, merasa apa dia itu nggak diperhatikan. Itu tipe-tipe tanah yang datang seperti itu. Apalagi tanahnya tanah sengketa ya. Nah, tanah sengketa berat. Kan nanti ada tipe tanah itu macamnya ada banyak, ada tanah pasir, ada tanah gambut, ada tanah humus. Tanah humus itu tanah yang bagus. Ada tanah kuburan, tanah kuburan itu ono jine. Biasanya ada nasab genetik dari orang tuanya. Nah, yang paling soro itu ngadepi tanah pasir karo tanah sing dicor. Itu paling susah. Karena dikandani ku wangel pol. Tanah cor-coran. Tanah dicor sama tanah pasir. Jadi dari karakter tanah itu